dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi keluarga pada hari ini. Renungan pada hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari keluarga Katolik sejati, dalam Injil hari ini diceritakan bagaimana orang-orang Farisi menunjukkan sikap protes kepada Yesus dan murid-muridnya. Orang-orang Farisi berkata, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus dengan bijaksana menjawab orang Farisi tersebut. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara-saudari, kita harus tahu bahwa fokus utama puasa bukanlah soal makan dan minum. Tetapi puasa lebih pada melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berfokus kepada Tuhan. Puasa adalah suatu cara kita untuk mengekspresikan relasi yang lebih intim dengan Tuhan melalui sesama kita. Puasa juga adalah ungkapan pertobatan dari masing-masing kita. Dalam Injil juga dijelaskan bahwa segala bentuk aturan yang ada hendaknya disesuaikan dengan situasi yang ada terjadi pada saat itu. Situasi yang baru menuntut pola hidup dan aturan yang baru pula. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini, bahwa anggur yang baru tidaklah diisikan dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula, sehingga keduanya bisa terpelihara dengan baik. Kepada kita sedang diperlihatkan bahwa Yesus menghadirkan kehidupan yang baru. Gambaran dan pemahaman tentang Allah dan segala ajarannya semua disesuaikan dengan situasi yang terjadi di setiap zamannya. Konsekuensinya pun menuntut semangat dan cara hidup yang baru pula. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita saat ini. Karena kita pun kerap sekali sulit untuk berubah. Kita enggan untuk berubah.
karena perubahan itu sendiri menuntut kita untuk melepaskan diri kita dari sikap egois, menghilangkan sikap atau rasa nyaman dari diri kita sendiri. Kemampuan untuk menyesuaikan diri, terbuka dan fleksibel rasanya dibutuhkan pada diri setiap orang supaya kita bisa masuk dalam situasi apapun, dan hal itu mengandaikan adanya disposisi batin yang lapang dan bijak. Nah, hal lain juga yang penting adalah mengubah semangat hidup. Ada orang yang mati-matian berpegang teguh pada aturan. Puasa dijalaninya dengan rajin, tradisi dipegang teguh. Nah, jika semuanya itu hanya dilakukan untuk aturan demi aturan, nah orang ini tidak lagi memahami dan tidak lagi menghayati apa yang dilakukannya itu dengan baik. Kita hendaknya melakukan aturan itu dengan sadar, dengan bijak, dan penuh tanggung jawab. Hari ini, saudara-saudara yang terkasih, gereja kita memperingati seorang kudus yang bernama Gregorius Agung. Santo Gregorius Agung adalah seorang paus dan juga pujangga gereja. Gregorius yang adalah seorang bijak dari kalangan bangsawan melepaskan semua jabatan politiknya hanya untuk mengabdi Tuhan. Dia rela menjual segala harta kekayaannya dan dia mendirikan biara-biara. Dia melayani orang-orang miskin dan kecil dan juga yang tertindas di luar tembok biara. Hidupnya berubah karena kepedulian dan kecintaannya kepada Tuhan. Dia meninggalkan segala harta dunia untuk mengejar harta surgawi. Kita pun yang menamakan diri sebagai pengikut Kristus dalam situasi pandemi saat ini dituntut sikap bijak dalam melaksanakan segala bentuk tata aturan hidup. Kita diajak untuk mampu mengubah pola pikir kita, mengubah cara bertindak kita, sehingga dalam situasi sulit saat ini kita masih dapat bertahan hidup. Belajar, bekerja, menjalin relasi dengan sesama, peduli serta taat kepada himbauan pemerintah. Kita diajak untuk menjaga jarak, tidak berkerumun, rajin dan setia menggunakan masker, memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar kita, dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan hal mendasar yang harus kita pegang teguh adalah mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memberikan perhatian kepada saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Hal inilah yang harus kita lakukan pada zaman ini, sehingga dengan lebih dekat kepada Tuhan dan sesama, segala bentuk kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan itu semua dapat terhindar dari diri kita masing-masing. Hendaknya aturan yang ada membantu kita untuk hidup yang lebih baik saat ini, hari ini, dan demi masa depan yang lebih baik dan mulia. Mari kita saling mendukung dan mendoakan. Bersama Tuhan kita pasti bisa memerangi sikap egois dalam diri kita masing-masing. Semoga amin.